Para pemirsa sekalian, semoga dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mubahalah. Asal usul mubahalah itu dari siapa, dari mana? Mubahalah itu bahasa Arab, berasal dari kata dasar bahala atau bahala, yubahilu mubahalatan, ala wazni fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, sama dengan kalimat la'ana yula'inu mula'anatan, saling melaknat, saling mengutuk, saling berdoa satu sama lain agar senantiasa yang bersalah, yang berbohong, yang berdusta itu diazab, dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nama arti dari mubahalah. Menurut tafsir Jalalain, mubahalah itu malah justru memiliki arti tadarru' fid du'a, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Itu kalau menurut tafsir Jalalain. Menurut terminologi yang kita kenal selama ini, pemahaman tentang mubahalah adalah sumpah. Sumpah menyumpahi satu sama lain, mencari titik kebenaran setelah tidak ada titik temu. Siapa yang berdusta dan siapa yang tidak berdusta. Mubahalah itu harus disertai dengan keikhlasan, permohonan karena Allah, dan juga setelah adanya diskusi, penyampaian materi ya, secara kekeluargaan dulu. Tidak boleh langsung tiba-tiba bermubahalah, ini tidak bisa. Jadi harus ada prosesnya dulu, harus ikhlas karena Allah, mencari kebenaran yang sejati. Setelah adanya sengketa klaim siapa yang paling benar dan siapa yang berdusta. Mubahalah itu kalau bisa dihindari, karena efeknya itu begitu dahsyat, cepat atau lambat. Paling lambat 1 tahun. Dalam jangka waktu 1 tahun ini alam bekerja ya, akan mengutuk, melaknat atas siapa yang berdusta di antara 2 orang atau 2 golongan atau 2 organisasi. Mubahalah adalah senjata terakhir sebenarnya. Jadi jangan mudah untuk bermubahalah. Dalam sejarah mubahalah tidak pernah meleset, pasti akan kena ya, siapa yang berdusta. Ibarat panah atau peluru tidak akan salah sasaran. Bagi yang kena, dia akan meninggal dunia dalam keadaan hina dina nista dalam jangka waktu 1 tahun itu. Atau kalau paling ringan ya stroke atau kelumpuhan, kehinaan dalam rizkinya ya, dicabut kebahagiaannya, itu minimal. Bahkan dalam sejarah, Mirza Ghulam Ahmad, pendiri aliran Ahmadiyah ya, dari India dan Lahore, Pakistan ya, itu juga pernah bermubahalah dengan seseorang yang akhirnya beliau meninggal dunia, tidak diketahui posisinya, ternyata berada di dalam kamar mandi WC karena sakit kolera. Itu terjadi setelah beberapa bulan bermubahalah. Begitu juga Imam Ibnu Hajar al-Asqalani itu juga pernah bermubahalah dengan seseorang yang ateis, berfaham
menyimpang, komunis. 2 bulan setelah itu dia meninggal dunia dengan cara yang tragis. Dan yang terjadi saat ini adalah sudah berjalannya sabda alam, hukum alam akibat mubahalahnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab dan juga keluarga dari korban KM 50. Mereka bermubahalah menantang Kapolda Metro Jaya, Kang Fadil Imron dan Yusri Yunus. Siapa di antara mereka yang benarkah? Apakah santri-santri yang dibantai itu atau polisi yang benar? Mereka bermubahalah secara sepihak karena pada waktu itu Kang Fadil Imron dan Kang Yusri Yunus nggak berani. Namun efek dari mubahalah itu sudah bekerja. Ya mohon maaf, saya bukan peramal ya. Sudah benar-benar bekerja sampai sekarang. Nama baik kepolisian mulai redup lah ya, karena ketidakjujuran, karena kedustaan, kebohongan itu. Bangsa Indonesia ini memiliki hutang dosa kifayah, bukan fardu kifayah, dosa yang ditanggung oleh seluruh anak bangsa gara-gara ada kasus yang belum terselesaikan, kasus pembunuhan KM 50 itu. Oleh sebab itu menurut saya selesaikan masalah itu. Siapa yang salah ya harus dihukum, siapa yang membunuh ya harus dibunuh. Hutang nyawa ya bayar nyawa, bisa nyawa 6 bayar 106 nyawa, bisa, tergantung. Oleh sebab itu laknat, kutukan dari Allah ini tetap berjalan di bumi ini, di bumi Indonesia sebelum kasus ini diselesaikan secara hukum negara ataupun hukum agama. Kalau hukum agama ya mubahalah itu, senjata satu-satunya yang mubahalah itu, karena memang tidak punya lagi senjata yang lain. Tapi mubahalah itu bukan mubahalah yang resmi kemarin itu, karena sepihak. Mubahalah itu sebenarnya kedua belah pihak itu harus datang bersama dengan keluarganya masing-masing, ditentukan tempatnya, di tanah lapang kah, di ladang kah, di sawah kah, ya, di lapangan sepak bola kah, ya, atau bisa di masjid, bisa. Berani melaknat satu sama lain. Gitu. Semua perkara diserahkan kepada Allah, Allah sendiri yang menghakiminya, karena alaihissallahu fi ahkamil hakimin, di hakim tertinggi di antara hakim-hakim yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mubahalah. Begitu juga yang terjadi pada kasus Bambang Trimulyono dengan Cak Cuki Nur Raharja yang bermubahalah kemarin gitu ya, yang saya dengar gitu ya, itu juga merupakan mubahalah yang sepihak gitu. Bukan mubahalah resmi gitu. Menantang seseorang yang seseorang itu tidak hadir di depannya, hanya sumpah. Nah, disumpah mubahalah. Jadi sumpah itu belum tentu mubahalah, kalau mubahalah itu pasti sumpah. Jadi hindarilah, sekali lagi hindari itu. Oleh sebab itu saya memohon dengan sangat keluarga korban Kanjuruhan ya Malang yang meninggal dunia pada laga sepak bola antara Aremania dan antara Arema dan Persebaya itu, tolong jangan bermubahalah lagi ya, agar negeri ini tidak semakin dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya, mohon maaf. Tolong selesaikan secara hukum yang ada. Harus ada yang bertanggung jawab. Oh, yang meninggal itu lebih dari 131 kok. Malah ada yang mengatakan 182 sampai 200 yang meninggal dunia kok.
Nggak ada yang bertanggung jawab itu kan ya lucu lah. Apakah seluruh bangsa ini akan menanggung kutukan dan laknat dari Allah? Tentunya kan tidak. Gitu. Ya tolong, sebab itu tolong kepada pihak keluarga yang ditinggalkan jangan bermubahalah. Takut saya ini termasuk katut-katut nanti, karena saya termasuk bagian dari bangsa Indonesia ini. Dan tolong pihak yang bertanggung jawab pada acara laga sepak bola itu ya bertanggung jawab. Selesaikan secara hukum. Ya. Oleh sebab itu hindarilah mubahalah. Lakukan diskusi, musyawarah dulu. Ya. Baru titik terakhir, ya, bila sudah tidak ada kata sepakat mengaku paling benar, ya maka mubahalah adalah senjata pamungkas yang harus dikeluarkan dan dilaksanakan. Para pemirsa sekalian rahimakumullah, mubahalah pertama kali dilakukan pada tahun 631 Masehi, pada tahun 10 Hijriah, pada waktu Rasulullah SAW sedang berdakwah, mengembangkan jaringan dakwahnya ke negara-negara, kerajaan-kerajaan, organisasi-organisasi besar di sekitar Jazirah Arab, termasuk di daerah basis orang-orang Nasrani di Najran. Najran itu sebelah barat dayanya Madinah dan Makkah, ya, antara perbatasan Yaman dengan Saudi Arabia kalau sekarang. Orang-orang Nasrani dari Najran itu berkembang pesat di sana karena di bawah naungan kerajaan Romawi Bizantium. Dulu di Najran sempat dijajah oleh Yusuf bin Nuwas yang beragama Yahudi. Gereja-gereja banyak yang dihancurkan, pastor, uskup, pendeta banyak yang dibunuh. Tapi setelah Abraha itu ya, gubernur ya dari Abyssinia yang menguasai daerah Yaman berkuasa, maka Nasrani di sana berkembang pesat kembali. Sampai setelah Bi'tsatur Rasul, Rasulullah diutus menjadi Nabi dan Rasul. Pada waktu Rasulullah menyampaikan dakwahnya melalui sahabat Khalid bin Walid, kadang mengirim surat melalui delegasi utusan Ali bin Abi Thalib ke Najran. Tanggapan orang-orang Nasrani di sana itu kurang bagus, kurang baik. Dalam arti masih belum percaya kalau Nabi Muhammad itu seorang Nabi dan Rasul. Masih ragu-ragu. Lalu pada suatu hari sepakat orang-orang Nasrani Najran itu mengirim 60 orang delegasi perwakilan untuk menguji, mengetes kebenaran Nabi Muhammad, apakah benar-benar Nabi dan Rasul atau hanya dusta belaka. Jadi mereka berkendaraan, ada yang berkuda, yang ada yang menunggang onta, ya, dan berbaju kebesaran, keuskupan, baju-baju keagamaan, simbol-simbol agama Nasrani dibawa oleh mereka, diketuai oleh 3 orang. Yang pertama adalah Al-Aqib, gelarnya itu Abdul Masih. Yang kedua adalah As-Sayyid, namanya itu Aiham aslinya. Terus yang ketiga adalah Abdul Harisah bin Al-Qomah. Itu asli orang Arab yang masuk Kristen, masuk Nasrani. Diangkat posisinya oleh Kekaisaran Romawi untuk wilayah Najran dan sekitarnya. 3 orang kepercayaannya sebagai juru bicara sekaligus juru putus, dan yang Abdul Harisah bin Al-Qomah itu seorang uskup besar, dipercaya oleh orang-orang Nasrani di Najran. Datang kepada Rasulullah pas Rasulullah sholat asar di Masjid Nabawi. Setelah Rasulullah selesai sholat asar, menemui para utusan dari Najran tersebut dan
dipersilahkan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka di Masjid Nabawi. Padahal sahabat pada waktu itu juga ada yang tidak setuju. Kok diperbolehkan sih beribadah di Masjid Nabawi? Tapi Rasulullah mempersilahkan saja. Nah, inilah bukti dari toleransi, ya, sifat tasamuh, ya, sifat kebesaran hati Rasulullah SAW menghormati orang yang berkepercayaan atau agama lain. Setelah selesai beribadah, lalu semuanya dijamu oleh Rasulullah, ya, dan duduk bersama, berbincang-bincang, berdiskusi, berdialog tentang keyakinan, ya, membahas ajaan yang Rasulullah sampaikan, masuklah Islam, masuklah Islam, masuklah Islam. Ini diabadikan oleh Allah dalam surat Ali Imran, ayat pertama sampai finishnya itu ayat 61 surat Ali Imran. Jadi Nabi Muhammad ini dites, ya, habis-habisan, dites karena tidak percaya Nabi Muhammad itu seorang nabi. Ditanya, dijawab oleh Rasulullah, Rasulullah ganti menjelaskan, terus itu ada ya dalam ayat-ayat pertama surat Al-Imran tentang siapa Nabi Isa atau Yesus itu. Lalu ada poin-poin penting, ya, tentang keyakinan orang-orang Nasrani bahwa Nabi Isa atau Yesus itu adalah anak Tuhan, atau bahkan sebagian dari mereka berkeyakinan bahwa Nabi Isa itu ya perwujudan dari Tuhan, ya Tuhan itu sendiri, alias Tuhan Yesus. Rasulullah menyangkal, tidak seperti itu, tidak seperti itu. Biasanya kalau anak itu pasti mirip dengan bapak. Kalau bapak itu bisa menciptakan langit bumi dan seisinya, memberi rezeki kepada makhluknya, lah apakah Nabi Isa atau Yesus bisa? Para pastor, para delegasi tersebut menjawab, ya tidak bisa seperti itu. Berarti kan Nabi Isa bukan anak Tuhan. Itu nggak mungkin Muhammad ada manusia dilahirkan tanpa bapak, itu nggak ada loh. Akhirnya turun ayat 59 dalam surat Al-Imran itu, inna mathala Isa indallahi kamathali Adama khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa itu ya sama seperti proses penciptaan Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam, ya berarti juga Nabi Isa dari unsur-unsur hasil bumi atau tanah, turab. Lalu Allah berfirman, jadilah, maka terlahirlah, terwujudlah, terjadilah. Kebenaran itu berasal dari Allah. Maka hai Muhammad, janganlah kamu sekali lagi ragu-ragu atas kebenaran itu. Jadi melalui firman-firman Allah ini Rasulullah menjawab dan berdebat dengan orang-orang Nasrani itu. Ketika perdebatan panjang, ya, terjadi hampir finish, Rasulullah menyampaikan, bagaimana kamu masih tetap dalam agamamu atau masuk Islam? Mereka tetap kekeh, tetap bersikukuh bahwa saya ini sudah Islam sebelum kamu, ya Muhammad. Belum, jawab Rasulullah seperti itu. Kamu masih, atau kalian masih menganggap bahwa Nabi Isa itu atau Yesus itu anak Tuhan atau bahkan Tuhan, dan kalian memuji, menyembah salib. Di gereja-gereja kalian ada salib, di dada kalian ada salib, di tongkat kalian ada salib, di perhiasan kalian ada salib. Padahal itu bukan ajaran Nabi Isa. Dan Nabi Isa tidak pernah mengajarkan untuk memakan daging babi, tapi kalian melakukannya, kalian memakannya. Ada 3 poin. Kalian menganggap bahwa Yesus itu Tuhan atau anak Tuhan. Yang kedua, kalian memuji salib, memikul salib, menyembah salib. Yang ketiga, kalian memakan daging babi. Itu bukan ajaran Nabi Isa atau Yesus. Berarti kalian belum Islam.
tetap akhirnya ngel-ngelan, mulai memanas perdebatan ini, hampir terjadi ya, hal-hal yang tidak diinginkan namanya perdebatan ya kan.